Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Sekali lagi dan lambaikan tangan sama-sama katakan Shalom. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua berada di tempat ini. Kita semua sudah menyiapkan diri kita, sudah menyiapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Biarkan penyembahan kita dan hidup kita layak untuk menyembah Allah yang Maha Tinggi.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita satukan doa kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapakku yang baik, Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Saat ini kami datang ke bait-Mu Bapa. Kami mau menyembah Engkau, meninggikan Engkau, memuji memuliakan Engkau Tuhan di ibadah kami. Biarkan kami layak Tuhan menghampiri Engkau. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarkan seturut dengan kehendak-Mu. Dan Engkau berkati Tuhan jemaat-Mu mungkin yang masih dalam perjalanan. Kau tibakan mereka dengan segala selamat tanpa kekurangan satu apapun Bapa. Biarkan kami sama-sama di tempat ini bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Allahku yang baik. Kami memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih.
naikkan pujian-Mu, naikkan hatimu menyembah Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan, sungguh-sungguh katakan ku sembah. Mari kita angkat penyembahan kita. Kita mau menyembah Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau kerinduan kami Tuhan. Engkau Allah kami yang setia, menara yang teguh. Haleluya, haleluya. Yesus.
meninggikan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa-Ku, terpuji namamu, terpuji ya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami rindu dan haus akan kasih-Mu Yesus. Layakkan kami Tuhan. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Nakasih, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Haleluya. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Nakasih. Cuma kami Tuhan. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Nakasih, Ralaba. Ya Ralaba, ya Nakasih, Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba. Yesus, besar rumah panggil namamu Tuhan. Yesus, Yesus. Pertolonganku daripadamu. Pujianku bagimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pujian kami, syukur kami mau naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus.
pujian, penyembahan hanya layak bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji memuliakan namamu. Kami mau berjoget Tuhan, kami mau bersorak Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah benteng hidup kami. Yang percaya katakan sama-sama jemaat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan jemaat Tuhan. Sama-sama kita akan pujian ini. Amin. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkat kami Tuhan. Kita sambil bertepuk tangan di atas kepala. Dan Tuhan, Kau disenangkan Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau benteng hidup kami Tuhan. Kau kekuatan kami Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, Tuhanku menopang hidupku, janji keselamatan. Kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi katakan Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Kami percaya Bapa, Kau kekuatan kami Tuhan. Hanya Kau yang memampukan kami Bapa. Kami hidup hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya, amin. Yes. Saya yakin dan percaya kita masih siap untuk berlompat memuji nama Tuhan, amin. Yes, kami percaya Tuhan,
Nama di atas segala nama adalah nama Engkau yang dapat membebaskan kami dari setiap belenggu. Amin saudara. Yes, haleluya. Mari kita sama-sama katakan namanya Tuhanku. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa di dalam namamu Tuhan. Ada penyembuhan di dalam namamu. Ada kelepasan di dalam namamu. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, Engkau nama di atas segala nama Tuhan. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, Nama yang membebaskan kami. nama yang Haleluya. membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam namamu Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami percaya Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam namamu. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bapak. Baik jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya persilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Bagi anak sekolah minggu, boleh turun ke lantai dasar, akan dilayani dan akan didoakan oleh guru sekolah minggu yang telah ada. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan pada pagi hari ini tertanam di dalam hidup kita.
menjadi pendengar dan pelaku firman. Biar kita bisa berdampak di sekeliling kita, menjadi berkat buat orang. Haleluya Yesus. Mencipta hidupku, jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduskan namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sama-sama kita belajar, kita naikkan lagu ini dari awal. Amin. Mencipta hidupku, memelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduskan namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagiku. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya, haleluya. Kaulah segalanya pujian bagi kami Tuhan. Olehnya di pagi ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati Tuhan setelah kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Berbicaralah kepada kami di pagi hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan. Urapi kami sekalian dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar Tuhan kebenaran-kebenaran Tuhan
dapat tersampaikan di pagi hari ini. Urapi kami sekalian Tuhan. Pakai mulut bibir kami. Setiap kata kalimat yang keluar menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pemimpin jangan dulu tinggalkan tempat. Ada satu pujian yang mungkin sudah usang bagi kita agak lama, tapi saya rindu untuk diangkat, yaitu satu pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Boleh? Bukan. Lagu pujian. Hanya dekat Allah saja. Boleh? Ya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat bersorak-sorai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kedekatan kita dengan Allah ada satu ketenangan yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Coba kita angkat pujian ini, boleh? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Oh, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Belum sip. Ya. Rupa-rupanya kita ini masih jauh dari Allah, ya. Coba kita dengan semangat mendekatkan diri bagaimana lewat pujian kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya, hanya dekat Allah saja Aku tenang. Amin. Mari kita bergoyang berdiri. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja. Hanya Dia gunung batuku, aku tenang. Mana lagi? daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah. selama-lamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Hanya Dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita dekat dengan Allah. Amin.
Kalau kita jauh dari Allah, ada? Halo, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Hidup ini memang penuh dengan misteri. Amin. Hidup kita ini penuh dengan tanda tanya. Tetapi kalau kita dekat dengan Allah, kita bersandar kepada Dia, kita selalu mendapatkan apa? Ketenangan. Hah? Sehingga lagu mengatakan, dekat Allah, aku tenang. Walaupun badai silih berganti, masalah datang, kekhawatiran, ketakutan datang. Tetapi kalau kita dekat dengan Allah, semuanya beres. Amin. Jalan Tuhan adalah jalan yang bebas. Saya katakan, jalan Tuhan adalah jalan yang bebas. Bebas dari apa? Bebas dari kecemasan, bebas dari ketakutan, bebas dari kekhawatiran, dan bebas dari segalanya. Karena kalau saudara dan saya dekat dengan Allah, dibebaskan semuanya. Kita jalan tol masuk surga. Amin. Ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana jiwa yang tenang. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-62, ya, kita akan melihat apa yang disampaikan di sana oleh kebenaran firman Allah. Mazmur 62, di ayat yang pertama sampai 13, kita akan baca bersama-sama. Kalau tidak keberatan Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan apa yang Tuhan inginkan kita harus buat di dalam kehidupan kita. Kita baca bergantian, saya baca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Mazmur 62, ayat yang pertama sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setia orang menurut perbuatannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus,
Di sini kita dapat melihat bagaimana pemazmur mengangkat satu pujian lewat hal yang ditemui, hal yang datang kepada Raja Daud. Ya. Singkat cerita, mengapa ada Mazmur 62? Ketika Daud berada di pengasingan, dikejar-kejar oleh anaknya sendiri Absalom, ya. Karena di mana Absalom itu menginginkan jabatan daripada ayahnya Daud untuk menjadi raja, mengangkat satu kekuasaan agar dia mau menjadi raja. Tetapi Daud tidak sendirian dan ada beberapa orang-orang yang setia kepadanya, termasuk Yudutam adalah si pemimpin biduan, adalah seorang Lewi yang setia kepadanya di dalam pelarian Daud. Walaupun dikejar-kejar, sehingga dengan ketenangan hati, dengan ketenangan jiwa, Daud merasakan pengalaman-pengalaman yang dia alami, ya, yang selama ini Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Tuhan memperlihatkan ketika dia masih muda dan sampai pada masa tuanya, dia dapat melihat bagaimana kehebatan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dia tenang menghadapi situasi-situasi yang sangat sukar dan sulit ini. Walaupun itu dikatakan di dalam pengasingan, di dalam pelariannya. Karena dikejar-kejar oleh sang anak. Karena menginginkan satu kedudukan. Yaitu mengambil alih raja. Ya. Oleh sebab itu dia mengatakan, dekat Allah saja aku tenang karena dia banyak mengalami. Dia banyak mengalami sesuatu. Kepahitan-kepahitan. Kesulitan-kesulitan. Masalah-masalah, pencobaan-pencobaan. Tetapi dia katakan, hanya dekat Allah aku tenang. Amin. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Mungkin ada banyak kali persoalan, masalah yang datang kepada kita. Silih berganti pencobaan-pencobaan datang kepada kita. Tetapi adakah yang keluar dari mulut bibir kita mengatakan, hanya dekat Allah aku bisa tenang. Amin. Kapan kita tenang? Bila mana dan di mana kita bisa tenang? Ketika kita berserah sama Tuhan. Ketika pikiran kita sementara diombang-ambingkan, kita tidak bisa tenang di dalam menghadapi situasi. Kita tidak bisa konsentrasi ketika masalah itu datang. Bahkan lebih menyakitkan lagi kita terjerumus masuk ke dalamnya. Tetapi satu saya mau katakan, jika saudara, Bapak, Ibu, dan saya mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti ya dan amin kita dapat tenang. Perlu ketenangan di dalam menghadapi badai-badai yang terjadi dalam hidup kita. Jangan gusar. Tetapi saya mau katakan, kapan kita bisa bertenang? Daud dari masa mudanya, dia sudah mendekatkan diri kepada Tuhan. Sampai masa tuanya, dia selalu mencari Tuhan. Sehingga pada dia menduduki satu jabatan yang tertinggi, dia katakan, aku bersuka cita ketika orang mengatakan kepadaku, marilah kita ke rumah Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Haleluya. Adakah kita juga mengatakan, aku bersuka cita ketika ada seseorang sahabat-sahabat saudara kita, mari kita pergi ke komsel. Amin. Amin. Aduh kurang. Bagaimana kita mau dekat sama Tuhan? Bagaimana kita mau tenang kalau hal demikian? Dari muda daripada Daud, dia sudah mendekatkan diri kepada Tuhan.
Dan ketika dia mengatakan menghadapi masalah situasi yang berat, dia mengatakan aku tenang. Karena pengalaman bagaimana pertolongan Tuhan. Jadi kerinduan kita juga. Marilah kita mau giat. Marilah kita mau bangkitkan semangat kita kerinduan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Lewat persekutuan, lewat sesama umat-umat. Tuhan yang Tuhan percayakan. Kita selalu berada di dalam komunitas. Komunitas apa itu? Sesama anak-anak Tuhan. Jangan karena kata kebenaran firman ini, janganlah kamu menjauhkan diri. Amin. Dari tempat-tempat persekutuan. Tetapi kita harus semakin giat. Karena di sanalah kita saling menguatkan satu sama lain. 2 jam tidak cukup di dalam 1 minggu. Jangan kita berkata, waktu saya tidak ada. Saya sibuk, 1001 macam alasan kita mengatakan, saya punya waktu tidak ada. Saya capek dan saya capek. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang kasihan. Janganlah waktu yang mengatur saudara. Tetapi marilah kita yang mengatur waktu itu. Amin. Amin. Masa tidak ada waktu. Ikut komsel. Ya. 1 minggu kok. Kita mau mendekatkan diri. Mau jadi apa? Kalau kita jauh dari Tuhan. Mau kita mau jadi apa? Atau kan nanti kita dalam tekanan berat. Kita dalam kesulitan baru kita datang menangis. Oh Tuhan tolonglah saya. Saya sudah bagi ABC dan segala macam. Ya, bagaimana Tuhan mau menolong kita? Tuhan menginginkan. Kita juga harus mau mengerti sama dia. Jangan kita saja yang mau ditolong. Tetapi bagaimana dengan kita? Keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan juga. Adakah kita juga mau mengerti tentang kerinduan Tuhan? Yang kita harus lakukan. Jangan kita mengatakan, jangan kita egois. Bahwa Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan sanggup menolong saudara dan saya di dalam kesulitan apapun bentuknya. Tetapi saya mau katakan, adakah kita juga mau mengerti kerinduan dan keinginan Tuhan? Untuk kita lakukan? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah cukup dalam 1 minggu hanya kurang lebih 2 jam engkau datang di gereja? Dan hari-hari selanjutnya kemanakah engkau? Sampai si Lazar Sulaiman mengatakan, hai adindaku yang ada di bukit, perdengarkanlah suaramu di manakah engkau? Aku rindu mendengarkan puji-pujianmu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah Tuhan datang berseru, hai anak-anak ketebusanku, aku merindukan engkau untuk mengangkat pujian bersekutu, menyenangkan hatiku. Jangan hanya kita mau, kita itu namanya umat yang egois. Tidak mau mengerti apa yang Tuhan juga inginkan. Nanti ketika ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, ada pencobaan, baru kita datang di kaki Tuhan bertelut, menangis, meminta pertolongan Tuhan setelah ditolong. Hei lake kumae. Nah karena mengkasar, lake kumae. Kemana kau selama ini? Sudah banyak miku kasih pertolongan. Sudah banyak saya berikan pertolongan. Tapi ketika engkau menikmati, kemana engkau pergi? Hai anakku, hai adindaku, aku rindu padamu. Kemana engkau pergi? Tapi kita mau melihat Daud sebagai pengalaman-pengalaman. Sungguh luar biasa. Di dalam kejaran-kejaran anaknya sendiri. Tetapi dari mudanya saya katakan tadi, dari mudanya sampai tuanya, dia sudah banyak menikmati berkat-berkat Tuhan, pertolongan, perlindungan Tuhan. Sehingga dia berani mengatakan bersama biduan orang Lewi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. 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 Mau betulkah?
Ini yang timbul pertanyaan. Maukah kita memberikan hidup kita dekat sama Allah? Amin. Maukah saudara ikut kegiatan-kegiatan gereja? Amin. Aduh, hanya bagaimana sidang jemaat? Kita mau diberkati? Kita mau ditolong? Adakan perubahan saat ini. Jangan keraskan hatimu. Jangan kita katakan tidak ada waktu. Tetapi marilah kita yang mengatur waktu itu. Jangan kita mau diperbudak dengan waktu. Ikutlah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Kita ingin selalu bersekutu. Di dalam persekutuan kita selalu mau berada di dalam komunitas. Komunitas yang telah diciptakan oleh Tuhan. Komunitas lewat jemaat ini. Kita punya komunitas. Mari langkahkan kakimu. Berjalan di mana komunitas itu berada. Kita bersekutu di sana. Ya, kita bersekutu. Sehingga ada pujian selalu mengatakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu. Ya kan? Ingin selalu bangkitkan kerinduan, keinginan. Janganlah kita sebagai umat yang egois. Hanya kita membutuhkan, memerlukan pertolongan Tuhan. Tetapi juga saya mau katakan, saya katakan tadi. Jangan, marilah adakah kita juga mau menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Kita lakukan, amin. Kita mau ditolong. Tapi kita juga tidak mau berbuat untuk Tuhan. Kenapa? Saya katakan hanya dekat dengan Allah ada ketenangan. Daud dengan tegas mengatakan hanya dekat dengan Allah ada ketenangan. Ada beberapa hal dari pembacaan kita yang kita dapat lihat. Yang pertama, hanya dekat dengan Allah adalah jaminan kepastian yaitu keselamatan. Ayat yang kedua dan ketiga di sana katakan. Dari sanalah ada keselamatanku. Hanya dekat Allah aku tenang. Karena di sana ada jaminan keselamatan. Amin. Ayat 2 dan ketiga di situ sangat jelas. Mendekatkan diri adalah keselamatan. Kita diselamatkan. Tapi bagaimana kita mau diselamatkan dari segala sesuatu, godaan, cobaan. Dan orang yang mengintai kita. Kalau kita tidak mendekatkan diri sama Tuhan. Apakah nanti ketika persoalan-persoalan itu datang baru kita mau mendekatkan sama Tuhan? Ya. Kita mau minta pertolongan sama Tuhan. Ya. Paling Tuhan siapa kau? Aku tidak kenal kau. Saya percaya kita semuanya kenal Yesus Kristus di dalam iman percaya kita. Tetapi adakah Yesus mau mengenal kita? Kalau kita tidak mendekatkan diri. Saya memberikan gambaran. Ya. Mungkin semua kita yang ada pada saat ini, kita kenal sama Mas Esra. Kita kenal. Tetapi adakah Esra mengenal kita kalau kita tidak mendekat sama dia? Ada enggak? Ada. Semua kenal Mas Esra. Rambutnya agak sedikit. Ya, kita kenal, kita tahu. Pakai kacamata, tinggi body, fashionnya sangat lumayan. Tetapi ketemu di luar, adakah dia mengenal kita? Paling dia bilang, siapa ya? Di mana ya? Tetapi kalau saudara mengambil sikap, aku mau kenal dia lebih dalam, aku mau lebih tahu. Ya, kenal. Demikian juga sang pemuda. Kalau pendekatan pasti ada maunya. Amin, pemuda? Kalau ada PDKT itu ada maunya ini. Ya, pasti. Ya. Kalau kita mendekat kepada seseorang pasti ada maunya. Kita mau kenalkan, kita mau tahu bagaimana pribadi dan sikapnya. Ya,
apatah lagi pada Tuhan. Kita mau tahu karakter Tuhan, kita mau sifat Tuhan. Kita mau tahu apa kerinduan Tuhan untuk mau menyelamatkan kita kalau kita tidak mendekatkan diri sama Tuhan. No. Jangan kita terus mau berlindung di dalam apa yang kita miliki. Jangan kita terus mau mengatakan keselamatanku karena aku punya harta, aku punya dan aku punya jabatan, aku punya kedudukan yang maha tinggi, maka aku semuanya. Semuanya itu bisa hanya sekecil saja dengan tiupan angin sepoi-sepoi semuanya hilang. Tetapi kalaupun saya mengatakan bukannya kita tidak punya, kita mengejar keberhasilan, tetapi saya mengatakan lebih indahnya lagi ketika kita mau kejar keberhasilan, kita mendekatkan diri pada Tuhan. Amin. Amin. Jangan kita kejar keberhasilan sampai kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Tetapi kalau kita keseimbangan hidup, mencari kehidupan dunia, tapi kita juga cari pada Tuhan. Ya. Kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus untuk menyelamatkan banyak orang. Berilah dia makan. Ya. Tuhan peduli juga. Walaupun dia sesibuk-sibuknya mengajar, orang banyak mendengarkan kebenaran firman Allah, tapi Tuhan juga tahu kebutuhan. Beri dia makan, hal yang sama juga dengan kita. Dia menyelamatkan jiwa kita, dia menyelamatkan juga tubuh jasmani ini agar kita jangan kelaparan. Tuhan tidak pernah menginginkan umat-umatnya yang tahu, yang setia kepada Tuhan, hidup dalam penderitaan dan tidak mau diselamatkan. Dan Tuhan mengerti. Karena proses keselamatan itu Tuhan inginkan. Karena firman-Nya sangat tegas. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat sama Yesus saja. Ada jaminan keselamatan. Dia menjamin keselamatan tubuh jasmani kita. Apalagi kehidupan-kehidupan kita. Iman itu. Saya mau katakan dekatkanlah dirimu terus kepada Tuhan. Jangan jauh daripada Tuhan. Karena dia adalah kota benteng kita yang teguh. Ya. Keselamatan itu yang perlu Bapak Ibu. Jangan saudara mengatakan saya sudah percaya sama Tuhan kok pasti dia selamatkan. Ya benar. Tapi keselamatan yang bagaimana dulu? Ya. Saya katakan di komsel kami di Salom. Di atas Bukit Joljuta itu ada 3 salib. Ya. Salib. Salib yang tengah adalah salib Kristus. Yang kedua, kiri kanan adalah salib penjahat. Singkatnya saya mau katakan bahwa salib yang di kanan, dia adalah salib pertobatan. Dan salib yang di kiri, adalah salib keangkuhan. Saya mengatakan kepada saudara, salib yang manakah yang ada padamu? Saudara sendiri yang mengintrospeksi diri. Jika engkau mempunyai salib pertobatan betul, benar, dan sungguh-sungguh engkau bertobat dan melakukan apa yang Tuhan inginkan yang kita berbuat. Ataukah masih ada di salib kecongkakan hati, kesombongan di dalam hidupmu. Yang selalu mengatakan kalau bukan saya, kalau bukan aku, kalau bukan dia dan seterusnya. Berarti kesombongan. Kau sudah menjadi orang Kristen, tapi masih ada terpatri salib keangkuhan, kesombongan. Bagaimana Tuhan mau menyelamatkan kita? Sehingga Yesus mengatakan kepada yang di sebelah kanan, saat ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ada kejaminan keselamatan. Dekatkanlah diri, mengertilah. Maukah engkau dan saya ingin juga tahu apa yang Tuhan kehendaki.
apa yang Tuhan inginkan. Ya. Janganlah kita membiasakan seperti orang-orang di luar sana. Jauh dan jauh dan jauh. Ya. Janganlah kita selalu bersandiwara. Mengatakan tidak ada waktu. Ya. Dunia ini penuh sandiwara. Ya kan? Ada lagu. Jangan kita selalu mau bersandiwara di hadapan Tuhan. Tapi nyatakanlah kerinduanmu juga kepada Tuhan. Itu jaminan keselamatan ketika kita mendekatkan diri sama Tuhan. Amin. Siapa yang rindu untuk mau diselamatkan? Boleh angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5. Yang lainnya bagaimana? Hah? Yang lainnya bagaimana? Hah? Mau ke saudara diberkati? Haleluya. Puji Tuhan. Setialah berbakti pada Tuhan. Setia berbakti pada Tuhan. Setia. Haleluya. Oma-oma sudah tahu. Tapi sekarang lagu-lagu modern. Ya kan? Pujian modern. Pujian nostalgia sudah berlalu. Muncullah pujian modern. Ya. Ya. Sudah berlalu. Kita melihat saja. Tapi marilah kita ketika kita angkat pujian nostalgia itu mengena hati kita. Ya. Tuhan aku rindu, ya kan? Tuhan aku siap. Ya kan? Kita rindu, kita siap mendengarkan nasihat Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Karena di situ ada ketenangan. Karena jaminan ketenangan mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu adalah keselamatan buat hidup kita. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Ya. Kalau kita mau melihat ya, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27. Coba kita baca. Kita tetap pegang ini. Dan kita akan kembali sebentar. Kita kepada Yohanes dulu. Yohanes 10. Yohanes 10 ayatnya yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ayat 27 dulu. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kalau saya mau ganti demikian. Umat-umatku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jemaat GBI Okumene mendengar suara Tuhan dan Tuhan mengenalnya dan apa? Dan apa? Kurang suara dan apa? Dan jemaat Okumene mengikut siapa? Benarkah? Ah? Benar? Ya. Kita mendengar suara Tuhan, kita juga mendengarkan kerinduan, keinginan Tuhan. Agar dia mengenal saudara dan saya. Dan kita mau tidak mau mengikut dia. Aku mau ikut Yesus, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun aku susah menderita dalam dunia, aku mau ikut Yesus
sampai selama-lamanya. Haleluya. Pujian ini sangat memberkati saya. Ya. Di dalam pelayanan-pelayanan saya yang Tuhan percayakan pada saya. Baru 1 minggu saya kembali dari Kabupaten Mamasa dalam pelayanan. Ada satu keluarga, kesaksian sejenak. Ada satu keluarga yang merindukan. Yang keluarga ini benar-benar melimpah secara jasmani. Sungguh luar biasa. Tetapi pada saat-saat yang Tuhan lakukan sama dia, dia hancur total. Dia habis-habisan sama sekali. Yang tadinya saya mau katakan itu uang itu, ya, kesaksian sebentar aja. Uang itu dihambur saja di atas meja. Uang. Dihambur saja atas meja. Uang-uang plastik, uang-uang merah. Tidak ada uang-uang hijau. Tidak ada uang biru. Uang merah semua di atas meja. Sungguh luar biasa. Mobil. Berganti-gantian dia pakai. Sehingga banyak yang bukan lagi saudara, keluarga, bukan kita bersaudara. Kita, saya hubunganmu dengan bapakmu dan Nina dan semuanya. Tetapi ketika dia jatuh di dalam ketidakberdayaan, saudara yang paling dekat pun, aku tidak mengenal engkau. Sakit hatinya. Dia betul-betul jatuh kepada titik nol. Yang sangat paling dalam. Karena apa? Dia bersandar kepada harta, dia bersandar kepada apa yang dia punya. Dia bersandar kepada apa yang dia miliki. Akhirnya dia jatuh. Sehingga firman ini datang. Tuhan mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang berletih. Kami bina. Sampai kemarin, saya ke sana, dia kembali ke kampung halaman. Dia mengatakan baptislah saya. Dari titik nol. Sungguh luar biasa. Saya katakan kepada dia. Ini rencana dan rancangan Tuhan. Prosesnya Tuhan yang akan terjadi. Engkau akan dihabiskan dulu. Apa yang kau miliki selama ini yang tidak mungkin benar. Yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Tuhan habiskan dan Tuhan membawa kamu kepada titik yang paling dalam. Yaitu titik nol. Dan engkau akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Ketika Tuhan mau memberkati. Ketika Tuhan mau menyatakan kebaikannya kepada. Tidak seorang pun yang dapat. Amin. Ketika Tuhan buka jalan, tak seorang pun bisa menutup jalan. Itu yang saya katakan tadi. Jalan Tuhan itu bebas. Bebas kecemasan, bebas ketakutan, bebas kekhawatiran. Jalannya, jalan yang sangat-sangat memberkati kehidupan kita. Kita tidak usah takut, olehnya dekatkanlah diri kepada Tuhan. Karena di sana adalah jaminan keselamatan. Dan yang kedua, kita dapat melihat apa jaminan yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Jaminan pengharapan, di mana kita dapat melihat di ayatnya yang ke-6 dari pembacaan kita tadi. Ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku dan kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya. Ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab padanya lah ada harapanku. Yang kedua, kalau kita mendekatkan diri sama Tuhan, ada harapan. Amin. Halo, ada harapan? Ketika engkau PDKT, pendekatan, ada pasti jawaban. Ada harapan-harapan. Amin. Haleluya. Amin, anak muda. Aduh. Oke Mido. Oke bro. Ada harapan. Jangan takut ketika engkau mendekatkan diri kepada seseorang. Ketika ada senyuman yang dibalas. Pasti ada harapan.
setitik secercah sinar datang kepadamu. Ada harapan. Percaya, dekatlah terus, pasti terbuka jalan. Amin. Apatah lagi Tuhan kita. Haleluya. Ya. Ketika kita dekat diri sama Tuhan terus menerus ada harapan, kerinduan kita yang Tuhan pasti akan nyatakan. Tapi saya mau katakan, harapan itu kadangkala tidak sesuai dengan kenyataan. Amin. Amin. Halo anak muda, harapanmu untuk mendekati Dia kadang tidak sesuai dengan keinginan, kenyataan. Frustasi, aduh, sakitnya hati ini, tapi aku rindu. Aduh, sakit hati tapi merindukan sesuatu. Hal yang sama juga kepada Tuhan. Tuhan membawa kita dalam kesulitan. Tetapi marilah kita membangun kerinduan terus. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Agar harapan-harapan kita pasti Tuhan akan penuhi. Amin. Amin. Ya, harapan. Semuanya kita mempunyai harapan. Tapi terkadang tidak serta-merta kita kayak membalik telapak tangan kita untuk mendapatkan harapan kerinduan kita. Tapi Tuhan menginginkan satu proses supaya harapan-harapan kita terwujud. Kita harus berkorban agar harapanmu bisa terwujud. Tanpa engkau melakukan pengorbanan, harapanmu tidak akan terwujud. Amin. Amin. Aduh, bagaimana ini? So tak ada amin le. Aduh. Saudara dan saya tidak mau berkorban. Kita mau terus harapan kita diwujudkan oleh Tuhan tapi tidak mau berkorban. Bagaimana dong? Ya, harapan-harapan kita itu terwujud. Tapi kalau kita tidak melalui pengorbanan, nonsen. Saya mengatakan tidak akan mungkin. Ya. Saya juga pernah alami waktu masih muda. Saya mau cerita titik. Saya tugas di Pinrang dulu, waktu pekerjaan masih di Wianu. Bukan main itu. Kayak Pinrang Makassar itu, aduh. Kayak BTP dengan Makassar bisa jalani. Karena rinduku kepada sang kekasih. Sayangku, adakah engkau juga merindukan aku? Di sini harus melalui pengorbanan. Pengorbanan waktu. Pengorbanan. Apatah lagi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Harus berkorban. Berkorban apa? Berikanlah waktumu kepada Tuhan. Berikanlah waktumu kepada Tuhan. Agar harapan-harapanmu bisa tercapai. Agar apa keinginan-keinginan Tuhan bisa kabulkan. Tetapi saya mau katakan dengan tegas pada pagi hari ini. Berkorbanlah, korbankanlah waktu, cari waktu. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan waktu yang mengatur saudara dan saya. Tetapi marilah kita yang mengatur waktu itu. Kita ambil waktu, kita cari waktu. Kita mengatur waktu. Bukan waktu yang mengatur. Selalu mengatakan, waktuku sudah tidak ada, waktuku sudah nonsen, waktu tidak ada. Berapa banyak? 1 minggu ada berapa hari? 7 hari. 1 hari ada berapa jam? 24 jam. Hanya hari Minggu kau dikasih Tuhan hanya 2 jam. Itu paling lama. Dan berapa puluh jam dalam 1 minggu. Kemanakah engkau? Dan di manakah engkau berada? Dan ketika terjadi persoalan dalam hidup masalahmu. Engkau baru datang merengek-rengek kepada Tuhan. Tuhan, tolong kak kodongi Tuhan deh. Sakit betul ini. Saya tidak bisa keluar, tidak bisa memang tombak keluar ini. Aduh, pedih rasanya. Ya paling Tuhan juga lihat-lihat. Paling dia lihat. Ayo Nathan, di mana kau selama ini kan Nathan?
Kau juga tidak mau tahu apa yang saya mau. Ya. Datang kau juga puji-puji saya. Datang ke sembah juga sama saya. Ada perlu baru kau mau. Disitulah Tuhan membawa kita. Untuk mau kenal diri. Olehnya jemaat Tuhan. Marilah kita introspeksi diri kita. Kenal dirimu. Kenal dirimu sampai sejauh mana engkau mendekatkan diri sama Tuhan. Sampai sejauh mana engkau ada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sampai Daud mengatakan, aku mendekatkan diri kepada Tuhan karena ada harapan. Harapan yang jelas. Saya katakan tidak serta-merta kita seperti membalik telapak tangan. Ya. Janji-janji Tuhan. Ada kita lihat banyak janji Tuhan dalam kebenaran firman Allah. Yang itu pertama kita menjadi janji Tuhan kepada Yusuf. Bagaimana? Ketika Yusuf masih bersama dengan saudara-saudaranya. Secupak dia punya segenggam padinya. Dan padi-padi keluar saudara-saudara yang datang menyembah dia. Ya. Harapan-harapan keluarga. Dia akan menjadi orang besar. Tetapi tidak serta-merta langsung menjadi orang besar. Tetapi dia melalui proses perjalanan hidup. Sampai dia orang menjadi nomor 1. Amin. Hal yang sama juga dalam kehidupan kita. Harapan kita. Tidak serta-merta kita menjadi. Dikabulkan dengan apa yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi ada proses. Tuhan merindukan, menginginkan proses daripada hasil. Amin. Tetapi di balik proses ada keberhasilan. Amin. Amin. Proses Tuhan. Di dalam kita melakukan prosesnya Tuhan, perjalanan Tuhan, ada keberhasilan yang Tuhan siapkan, yang terindah, yang terbaik Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tapi saya mau katakan, ikuti prosesnya Tuhan. Jangan engkau lari. Bagaimana engkau mengikuti prosesnya, engkau kuat dan engkau mampu mengikuti proses Tuhan. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Jangan engkau jauh. Dekatkan diri. Karena Tuhan selalu memberikan kekuatan, kemampuan dengan kekuatan rohnya yang Maha Kudus yang akan memampukan saudara dan saya untuk menjalani proses itu. Percaya. Saya berdiri di sini katakan, saya yakini dan saya imani. Penyakit apapun yang kau alami, prosesnya Tuhan. Karena Tuhan mau melihat kesungguhan hatimu. Adakah yang kau mau berserah? Adakah yang kau mau benar-benar menaruh harap pada Tuhan? Ya. Harapan kita. Demikian juga kita dapat melihat bangsa Israel. Keluar dari Mesir. Tuhan telah menjanjikan satu tempat yang penuh sukacita, yang penuh madu, ya, yang penuh buah-buahan. Tetapi tidak serta-merta begitu keluar sampai kepada apa janji Tuhan. Dia melalui proses perjalanan di padang gurun. Pahit, duka, sukar, sulit, cemooh dan segala macam ada di sana. Tapi pada akhirnya dia menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya. Jangan jauh, jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah kalau itu prosesnya Tuhan. Amin. Kalau prosesnya Tuhan datang kepada saudara dan saya, kita jangan mengeluh, tetap kuat, bersandar terus kepada Tuhan, yakin dan imani. Ya. Tuhan akan menolong kita. Itu yang saya katakan tadi. Harapan kita kadangkala tidak sesuai dengan kenyataan. Karena Tuhan merindukan satu proses terlebih dahulu. Nah, Tuhan merindukan proses terlebih dahulu. Agar harapan-harapan saudara dan saya bisa tercapai. Berjalanlah terus.
Dekatkanlah diri sama Tuhan. Ya. Harapan kita. Tuhan akan pasti memberikan kita sesuatu yang terbaik. Janjinya, kalau dia yang sudah berjanji sama saudara dan saya, dia pasti akan genapi. Dia pasti akan nyatakan. Tapi itulah, marilah kita mau hidup benar-benar dekat sama Tuhan. Ya. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Ya. Sungguh luar biasa kebenaran firman Allah. Ya. Karena saya mengatakan bahwa sumber pengharapan yang sejati yang ada pada kita, itu hanya kita dapat di dalam Roh-Nya yang Maha Kudus. Ya, di dalam Roma ya 15 ayat 13 di situ dikatakan. Roh Kuduslah adalah sumber pengharapan yang sejati. Kita mau. Kita selalu meminta Roh Kudus menguatkan kita, memampukan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di mana juga Daud ketika di pengasingan dikejar-kejar. Tapi dia mempunyai harapan. Dia menaruh harap kepada Allah bahwa Tuhan Allah tidak akan meninggalkan dia. Dia selalu ada bersama dengan dia. Itu karena apa? Daud selalu mendekatkan diri sama Tuhan. Daud mendekatkan terus-menerus diri kepada Allah. Sehingga harapan-harapannya selalu Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Tapi dalam proses dan terus berjalan dalam hidupnya. Ya. Dan yang ketiga, ketika kita mendekatkan diri pada Tuhan, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, di sana ada jaminan perlindungan. Di sana ada jaminan perlindungan. Sebagaimana dikatakan di dalam ayatnya 8 dan 9 sana. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ya, jaminan perlindungan. Ya. Dalam kesulitan, dikejar-kejar apapun. Ya. Tapi saya mengatakan, ketika kredit datang kejar-kejar saudara, itu bukan jaminan perlindungan. Ya. Bukan dijamin mau berlindung ke mana. Ya. Jangan bilang sama anak, nah kalau datang nanti tuh orang ini, kasih tahu nak, bilang bapak tidak ada, mama tidak ada. Padahal ya, itu hal yang dicari. Tetapi ketika saya mau katakan ketika kita dalam kesulitan apapun, Tuhan menjamin perlindungan. Ketika saudara dan saya mendekatkan diri, Tuhan menjamin perlindungan dalam segi apapun. Dalam persoalan apapun, dalam pencobaan apapun. Tuhan memberikan jaminan, aku akan melindungi. Kenapa dia melindungi? Karena kita mengenal dia, dia mengenal kita. Karena firman Tuhan tadi mengatakan, ya, umat-umatku mengenal suaraku dan aku mengenal dia. Ya kan? Amin. Domba-dombaku mengenal suaraku, maka aku mengenal dia. Saya mau katakan, umat-umatku mengenal Tuhan dan aku akan melindungi dia. Jemaat GBI Okumene mengenal Tuhan, maka Tuhan akan membentengi dan melindungi saudara dan saya dalam segi apapun. Masalah, tekanan, kesulitan, pencobaan apapun, dia tetap melindungi kita karena dia gunung benteng kita. Dialah tempat persembunyian kita. Kita lari kepada dia karena dialah segala-galanya. Olehnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ya.
Mari kita mau melihat satu kebenaran ini yang menjadi kekuatan bagi kita, ya. Bahwa sebagai penutup saya mau katakan bahwa semua penderitaan dan kesulitan di dalam perjalanan hidup kita ini, ya, adalah alat Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, segala sesuatu atau semua penderitaan dan kesulitan dalam perjalanan hidup saudara dan saya adalah merupakan satu alat Tuhan untuk membentuk kita, mendekatkan diri terus sama Tuhan agar, ya, kita terus dapat mengandalkan Dia dan bersandar kepadanya. Amin. Jangan engkau lari. Karena itu merupakan satu alat. Sesulit apapun, sebagaimanapun penderitaan, sebagaimanapun masalah, sebagaimanapun pencobaan-pencobaan datang, itu merupakan alat Tuhan. Untuk mau mendewasakan kita di dalam iman. Untuk mau mendewasakan kita mempercayakan kepada Tuhan. Untuk menjalani hidup ini. Agar kita mau terus mendekatkan diri sama Tuhan. Jangan kita jauh dari Tuhan. Tapi kita mau terus menerus mendekatkan diri. Untuk bersandar hanya kepada Tuhan. Bahwa hanya Tuhan adalah penolongku. Bahwa hanya Dialah penolongku. Jadi harapan-harapan kita terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi saya mau katakan, terus meneruslah. Dekatkanlah diri kepada Tuhan. Ambil bagian, ambil waktu mendekatkan diri. Jangan kita jauh daripada Tuhan. Dekat, semakin tekanan, semakin apapun datang. Tekan, kita semakin dekat sama Tuhan. Semakin besar pun badai kita, semakin tetap kuat sama Tuhan. Saya mau katakan, di Komsel Salom, kapan itu monyet jatuh dari pohon? Terakhir, pemain musik dan persilakan. Terakhir, saya mau bertanya kepada sidang jemaat, kapan monyet jatuh dari pohon? Kapan dia bisa jatuh? Hah? Halo? Halo? Kapan monyet jatuh? Ada yang bisakah? Hah? Ketika angin kencang, ketika badai datang, apakah monyet jatuh? Hah? Ini. Apa monyet jatuh ketika badai, angin kencang datang? Dan kapan dia jatuh? Kenapa dia tidur? Iya tuh. Hal yang sama juga dalam kehidupan kekristenan saudara dan saya. Ketika masalah tekanan itu berat datang, kita datang menangis dan menangis. Tuhan tolong kau dong. Tidak bisa mi. Ketika sudah badai itu jalan, sedikit saja masalah. Hujan saja, sepoi-sepoi, angin sepoi-sepoi. Aduh, hujan, tidak bisa kak. Hujan, tidak bisa kak pergi bersekutu, tidak bisa kak bela. Pelayan karena hujan. Ya, itu yang bisa menyebabkan kita jatuh. Hal-hal yang kecil bisa menyebabkan kita jatuh di dalam dosa. Kalau hal-hal yang berat, kita selalu datang berteriak sama Tuhan. Tetapi hal-hal yang kecil itu mengabaikan kita, terlena, jatuh. Ya kan? Kalau angin sepoi-sepoi kan enak tidur ya. Hah? Apalagi di luar, pakai bale-bale, enak tidur. Ya, oleh yang saya mengatakan, ya, kepada saudara dan saya, semua penderitaan, kesulitan, badai, pencobaan yang datang kepada saudara dan saya, itu adalah merupakan satu alat Tuhan. Agar kita mau mendekatkan diri kepada Dia. Dan lebih kuat untuk melihat iman kita, menambah iman kita, agar kita mau terus bersandar kepada Tuhan. Haleluya, luar biasa. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
selalu. ingin selalu Mari kita semua balik berdiri. bersekutu Dengan menikmati hadiratmu. biarkan rohmu Tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu. ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah saja aku kenal. Haleluya. Oh Yesus. rasa tenang hatiku. Amin. Kau sertai jalanku Haleluya. Amin. Amin. sepanjang hidupku. Hanya dekat Allah. Padamu ada kekuatan baru, sama perlindunganmu, keselamatanku. Ku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tinggal dalam hidupku. sungguh indah bersamamu selamanya. Biarlah singer pemusik yang akan lantungkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu. Jika engkau mau diubahkan, berserah kepada Tuhan. Kesulitan penderitaan apa yang engkau alami, dekatkan dirimu kepada Dia. Haleluya, sebagaimana Daud dengan tegas mengatakan, hanya dekat dengan Allah ada keselamatan, ada harapan, dan ada pertolongan. Dia selalu memberikan kekuatan kepada kita. Oh Yesus, oh Yesus, Dia akan melindungi saudara dan saya. Oh haleluya, mari kita angkat pujian bersama-sama. Ku ingin selalu, selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita meresapi pujian ini. Biarlah roh Allah yang bekerja. Adakah engkau dan saya mau berusaha mengembalikan cinta mula-mula kita kepada Tuhan? Kita mau ingin selalu bangkitkan kerinduan yang selama ini mungkin sudah pudar.
bangkitkanlah kembali pendekatanmu dengan Tuhan. Berilah waktu, berkorbanlah waktumu untuk Tuhan, untuk ingin selalu bersekutu dengan Dia, bersama dengan umat-umat Tuhan yang lain. Tuhan akan menjamin keselamatan. Tuhan akan menjamin harapan-harapanmu. Dan Tuhan akan menjamin perlindungan bagimu. Adakah engkau membangkitkan, menginginkan kembali untuk ingin bersekutu dengan Tuhan? Apakah engkau mau diubahkan oleh Tuhan kembali? Tuhan tidak akan mau berubah saudara tanpa engkau memberi hati. Tanpa engkau mau memberi hati, Tuhan tidak akan mau mengubah. Tapi ketika engkau mau memberi hati, engkau mengangkat tangan, maka Dia akan turun tangan untuk menolong engkau. Percayalah, dalam kesulitan apapun, penderitaan apapun engkau alami, saya mengatakan dekatkanlah terus dirimu kepada Tuhan. Jangan engkau menjauhkan diri. Jangan saudara dan saya menjauhkan diri. Karena kita akan melihat pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Oh, haleluya. 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 Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, haleluya, ku ingin selalu. ingin selalu Glory. bersekutu Amin. Biarlah ini menjadi pengakuan saudara dan saya pada saat ini. Biarlah menjadi keluar dari lubuk hati yang paling dalam, mengatakan ku ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Oh, haleluya. Dekatkanlah dirimu terus menerus kepada Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Oh Yesus. Amin. Amin. Angkatlah tanganmu. Kita angkat tangan tanda berserah kepada Tuhan. Haleluya. Mungkin selama ini engkau menjauh daripada Tuhan, sehingga jawaban-jawaban Tuhan belum nyata dalam hidupmu. Karena engkau jauh dari Tuhan. Dengan kebenaran firman Allah datang kepada kita, mengingatkan kita kembali untuk mendekatkan diri kepada Dia. Mendekatkan diri kepada Dia. Ambil waktu. Ambil waktu. Berkorban waktu untuk mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Oh, ku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam diriku.
haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Bangkitkanlah kerinduan kami kembali Tuhan. Dengan roh-Mu yang Maha Kudus. Untuk mau kembali. Untuk mau kembali. Mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Lewat persekutuan-persekutuan kami. Lewat persekutuan pertemuan-pertemuan kami Tuhan. Agar di sanalah Tuhan kami saling menguatkan satu sama lain. Dan ketika kesulitan, pencobaan, apapun yang terjadi, kami dapat mampu dan kuat. Karena Engkaulah Allah kami, tempat perlindungan kami. Itu adalah jaminan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, atas teguran-teguran-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Agar kami dapat mampu menghadapi badai-badai, kesulitan. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tetap mau berserah hanya kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau. Glory haleluya. Ku ingin selalu bersekutu dengan Puji nama Tuhan, saya persilakan kepada jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Terima kasih buat Bapak Selmi Sulu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita sediakan amplop yang sudah ada dibagikan masing-masing oleh Aser. Dan saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita angkat amplop yang telah kita mempersembahkan. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Kami percaya hanya dekat padamu Tuhan, jiwa kami tenang Bapa. Jiwa kami dilepaskan, jiwa kami dimenangkan Tuhan. Kami mau hanya dekat padamu Tuhan. Biarkan seluruh hidup kami selalu mengingat kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Dan ajarkan kami setia mengiring dan mengikut-Mu Tuhan Yesus. Saatnya Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami. Kuduskan, sucikan Tuhan setiap kami ya Bapa. Biarkan taburan kami ini Tuhan layak Tuhan untuk membangun keluasan kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Dan apapun yang kami gunakan di dalam pelayanan kami di tempat ini Tuhan, Engkau cukupkan segalanya Bapa. Terima kasih Bapakku, saatnya kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih jemaat Tuhan, saya persilakan untuk memberi dan selamat memberi. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar.
atau masih mau memuji Tuhan? Sudah saudara, nanti kita kena pemadaman, jadi kita segera untuk akhiri. Saya persilakan kepada Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya seminggu ini? Saya yakin dan percaya ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mari kita saksikan kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Komsel GBI Oikumene telah dimulai dan saat ini terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 meliputi daerah Telo, Antang, Puri, Todopuli, dan wilayah sekitarnya. Wilayah yang kedua meliputi daerah BTP, Telkomas, Bontoramba, Wesabe, dan sekitarnya. Dan wilayah yang ketiga meliputi daerah Daya, Sudiang, Maros, dan sekitarnya. Mari bergabung dalam grup WhatsApp atau hubungi nomor berikut untuk informasi mengenai Komsel. Pastikan kita semua tergabung dalam Komsel agar bertumbuh semakin dengan Kristus. Latihan untuk ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja. Dan latihan untuk ibadah raya Minggu pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Mari jemaat Tuhan dan para pelayan untuk mengikuti doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore bertempat di gereja. Jangan lupa hadir ya. Berikutnya, untuk hari Minggu, ibadah raya Minggu pagi akan diadakan pukul 9 pagi bertempat di gereja. Dan ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan hari Minggu sore pukul 5 sore. Kami mengundang seluruh jemaat yang hadir, yang rindu untuk melayani Tuhan, mari bergabung dan mengambil bagian dalam pelayanan di GBI Oikumene. Mari kita pergunakan talenta dan waktu yang Tuhan telah berikan dengan baik. Demikian pengumuman sepekan, saya Yori, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman sepekan, mungkin ada pengumuman tambahan. Oh ya, untuk retreat anak muda, kita saksikan videonya. The next morning. Kayak orang linglung. Aku samperin kah? Ayo. Sekali ngajak. Ayo. Bro, sih. Kak mau kemana? Mau sama teman-teman. Bingung juga sih kamu kemana. Kok sendirian, Kak? Enggak Kak, awalnya mau sama teman-teman, tapi teman-temanku semua pada batal. Yaudah Kak Isak aja di sini. Sebelumnya makasih ya Kak, udah diizinkan untuk istirahat di sini. Santai aja kali Kak. Oh ya kita belum kenal dari tadi. Nama Kak siapa ya? Nama aku Hizkia. Saya Tisya. Oke. Saya Hari. Haris. 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 Boleh. Jadi kita keanakan retret Pada tanggal 28, 29, dan 30 September di Malino. Di sana kita akan berfellowship bersama, bermain games, dan masih ada kegiatan seru lainnya. Nah, tema retret kita pada kali ini adalah The Power of Unity. Untuk pendaftarannya, kalian bisa scan barcode di bawah ini. Dan jika terdapat kendala dalam hal administrasi, silakan hubungi nomor di bawah ini. Nah Kak, daripada ditinggalin lagi, Jadi join bareng kita aja. Ide bagus tuh, boleh minta kontaknya nggak? Boleh banget.
Ya, shalom. Ya, kita dukung terus untuk acara retreat kita untuk anak muda di nanti tanggal 28 sampai dengan 29. Yang pertama itu, yang kedua kita ada, jadi untuk minggu ini acara Komsel gabungan kita akan pindahkan di hari Kamis. Kita akan ada KKR dari ada Ajusi dari Korea ya, om-om itu Ajusi. Gitu. Kalau kita opa-opa, kalau anak muda kenalnya opa-opa, kalau kita bilang Ajusi. Jadi ada misionaris dari Korea akan datang di tempat ini, Pendeta Geoff Yun. Jadi saya tahunya ini dari Pak Robi Panggara. Jadi beliau ketua STT Jeffrey itu hubungi saya, Pak mau nggak ini ada misionaris Korea bisa melayani untuk hari Kamis kalau mau di tempat kita. Yesus sudah bilang kalau gitu kita gabungan saja semuanya, nanti Komsel akan kita gabung di hari Kamis jam 7 malam. Nah saya harapkan seluruh jemaat Tuhan hadir di tempat ini jam 7 malam sampai jam 9 ya. Jadi kita akan sama-sama, kita akan umumkan juga KKR ini keluar sehingga kita tidak hanya sendiri, nanti kita mungkin akan banyak orang gitu. Tanggal hari Kamis ini tanggal 14, itu yang pertama. Jadi siapkan diri kita juga akan menjadi tuan rumah di tempat ini. Dan kemudian kita juga akan bersama dengan teman-teman kita, dengan rekan-rekan kita dari GAMKI dan GMKI. Karena saya ngundang mereka juga. Dan kebetulan mereka mempunyai banyak masa. Jadi saya coba mengundang mereka untuk sama-sama kita bertumbuh. Karena banyak sekali pergerakan di luar sana yang tidak sejalan dengan gereja. Nah saya pengen kita menjadi gereja yang pertama yang mencoba men-inline-kan antara gerakan-gerakan organisasi di luar dengan tetap mempertahankan kemurnian kita sebagai gereja, tetap kita coba inline dengan yang di luar. Supaya apa, yang di luar juga tahu bahwa gereja peduli dengan mereka, dan sebaliknya. Ya, supaya teman-teman dari yang di luar tahu bahwa ada gereja yang masih peduli dengan mereka. Kemudian, nah penting juga sesi kesaksian sedikit. Harusnya kita mati lampu jam 10. Karena saya lihat, saya kasih pengumumannya di grup. Kita harusnya pemadaman jam 10. Nah ada sebuah cerita di balik itu. Sedikit kesaksian. Jadi waktu kemarin 17-an saya belum sempat ketemu dengan Pak Lurah. Jadi saya mau berterima kasih sama Pak Lurah pagi hari ini. Karena waktu kemarin lusa, saya sudah tahu di kantor kan sering mati lampu. Jadi kalau teman-teman di kantor mati lampu kita pergi ke kafe. Cuman saya berpikir kalau mati lampu di gereja jam 10 sampai jam 9 sampai jam 11, lalu kemudian jam 5 sampai jam 7 ini buyar ambiar. Karena kita belum bisa menyiapkan genset yang untuk kapasitas seperti ini, kita agak sulit menyediakan karena kapasitasnya cukup besar. Gitu. Saya coba cari informasi ke teman-teman kuliah saya, teman-teman sekolah saya banyak yang dari SMK Telkom. Saya coba tanya yang kuliah di PLN, kira-kira bisa enggak saya mengamankan jadwal-jadwal ibadah saya. Nah, akhirnya waktu itu hari saya coba sama Pak Nana, tolong datangi dulu yang UP3 di sana. Mungkin bisa kita geser gitu kan. Ternyata mereka pun tidak tahu jadwalnya. Nah, saya kemudian iseng sama Pak Lurah. Pak Lurah, minta tolong dong, ada nggak info kapan pemadaman? Kenapa Pak? Saya ibadah ini dari jam 9 sampai kita tahu sendirilah. Nah, beberapa minggu sebelumnya, jadi saya tidak menghadiri, diundang acara 17-an, saya tidak menghadiri, saya merasa bersalah. Nah, Ibu Gembala ini pintar, Ibu Gembala. Jadi dia coba gini, ini ada uang lebih. Nah, saya kepikiran, gimana kalau kita bantu untuk timbunan di depan. Jadi timbunan di depan ini itu juga kita bantu. Jadi kita ngasih supaya kalau timbunan ini bagus ditemui dengan taman-taman akan baik buat kita juga. Jadi kita bantu ke sana. Plus kemarin mereka habis panitia, kita support juga mereka untuk bakar-bakar ikan. Nah puji Tuhan setelah itu saya bilang, Pak ada informasi pemadaman. Memang Bapak mau diamankan jam berapa sampai jam berapa? Saya bilang dari jam 9 sampai jam 12, lalu kemudian nanti jam 3 lagi sampai malam. Oh gampang kalau begitu. Jadi pemadaman kalau bisa nanti jam 12 sampai jam 3. Nah coba saya nanti Pak kita lihat. Tadi pagi saya hubungin, begitu keluar pengumuman, waduh ini gawat ini. Saya bilang kalau betul-betul Tuhan tolong kita melalui Bapak Lurah. Ini nanti jam 10 tidak mati. Betul-betul tidak mati. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita. Ya melalui pemerintah setempat. Makanya firman Tuhan mengatakan tunduklah kepada pemerintahan. Ya di tempat kita di mana kita berada. Karena dari situ mungkin pertolongan Tuhan ada buat kita semua, amin. Makanya kita mungkin di tempat lain bisa saja mati lampu. Tapi di tempat kita puji Tuhan. Dan kita terus membangun hubungan yang baik dengan pemerintah setempat kita. Nah saya yakin kita merasakan semua manfaat dari itu. Tapi karena pertolongan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi seperti, saya nggak kepikiran bahwa kita bantu dan banyak hal yang kita sering, ya hampir tiap bulan kita sering komunikasi sama Pak Lurah. Dan itu puji Tuhan membuat gereja kita dikenal orang sebagai gereja yang dermawan.
Nah, saya mau setiap kita menyadari bahwa setiap kita hidup di lingkungan, maka kita harus menyatu dengan lingkungan, dengan kearifan lokal setempat. Biar gereja semakin diterima. Yang setuju katakan amin. Gereja bukan gedung, bangunan. Jadi kalau ditanya tempat ini apa? Ini gedung pertemuan. Kitalah gerejanya masing-masing. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita semua terus kita mendekat sama Tuhan. Tadi khotbahnya luar biasa. Karena hanya dekat Allah saja, jiwaku tenang. Saya tadi lihat handphone terus. Pak Lurah ngomong begini, tenang Pak, Bapak ibadah saja dengan tenang. Pasti tidak mati. Gitu kan. Jadi saya dari tadi gelisah. Saya sudah siapkan di belakang speaker yang bisa dicolok pakai aki. Jadi mungkin kita akan akustikan tadi saya pikirnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong. Nah itu yang berikutnya, lalu kemudian informasi selanjutnya. Kita di bawah ada bazar, anak-anak pemuda, bazarnya ayamnya besar. Ya, ayam bakar, gede banget. Gitu ya, jadi harganya ada tertera di bawah juga. Nanti bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terbeban membantu, silakan beli bazarnya di bawah. Saya sudah beli tadi pagi satu, sudah amankan, yang paling besar. Gitu. Harga sama. Gitu ya. Jadi memang privilege-nya yang tinggal di pastori ya seperti itulah. Gitu. Ya. Jadi kita bantu. Kemudian hari Jumat kita ada ibadah latihan untuk ibadah raya 2. Hari Sabtu kita ada 2 puasa dan ada training pelayan musik, pujian dan penyembahan untuk ibadah raya pertama. Nah di sini masih banyak anak-anak muda, ayo kita gabung semuanya di retret. Teman-teman mungkin dari pemuda sudah mengedarkan barcode yang isinya bisa kita scan di sana, kita daftar dulu, bayarnya belakangan. Daftarnya gratis, ikutnya yang bayar. Ya, bayarnya hanya 100.000, enggak mahal karena itu kita dapat kaos. Kaosnya bukan abal-abal. Ya, kaosnya betul-betul yang bagus punya. Jadi plus akomodasi, plus apa lagi ya? Banyak plus-plusnya. Plus konsumsi, akomodasi, transportasi dan dapat kaos. Makanya anak muda ayo kita ikut. Sini ada banyak anak-anak muda yang saya lihat yang mungkin baru pertama kali atau sudah sering di tempat ini, ayo kita gabung sama-sama di retret. Nanti teman-teman di bawah akan membantu untuk registrasinya. Kalau ada masalah dengan masalah pendaftaran atau biayanya, bisa ngomong ke saya atau ke Pak Saiful. Pak Saiful nyanyi. Ngomong ke Pak Saiful atau ke saya boleh. Sama aja, atau ke panitia juga boleh. Nanti akan dihubungkan, akan dikomunikasikan. Ya, dan tidak akan aman pokoknya. Pokoknya ikut aja. Gitu. Karena saya yakin kita semua akan diberkati yang anak-anak muda. Mungkin itu saya pengumuman dari saya, ucapkan terima kasih, kembalikan lagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian pengumuman sepekan. Mari jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Ku datang setuju.
sangat mengasihi kehidupan kami. Engkau memberikan kami napas hidup hari ini. Untuk kami pakai untuk datang memuji meninggikan nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami. Dan kami percaya pujian penyembahan kami kepadamu naik berupa dupa yang berbau harum di hadirat Tuhan. Menyenangkan hati Bapa, menggoncangkan sorga pada pagi hari ini. Dan kami percaya Engkau disukakan pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang Engkau sudah perdengarkan lewat hamba-Mu pada pagi hari ini. Biarkan kami Tuhan untuk senantiasa taat kepadamu. Biarkan kami untuk terus berjalan bersamamu Tuhan. Menikmati kasih dan setia-Mu. Menikmati kemurahan Tuhan. Menikmati berkat Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami hadapi, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Bapa sendiri yang menuntun kami, Bapa yang menjaga dan memeliharakan kami. Tuhan memberikan kami kuat baru, sehat baru di sepanjang minggu. Dan Tuhan menjadikan kami berhasil. Apapun Tuhan yang kami kerjakan, apapun yang kami sentuh, dibuatnya berhasil. Terima kasih Bapa. Seluruh kehidupan kami jemaat-Mu di sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan peliharakan kami. Kami hanya butuh Tuhan. Kami butuh belas kasihan dan cinta Tuhan. Kami butuh berkat Tuhan. Dan biarlah rumah tangga lepas rumah tangga Tuhan. Segala persoalan pergumulan kami, kami tahu Allah yang kami sembah sanggup melakukan seluruh perkara atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Mulai dari kanak-kanak sampai remaja sampai mahasiswa Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong anak-anak kami, jaga tutup bungkus mereka Tuhan. Biarlah hidupnya semakin berkenan kepada Tuhan. Mengasihi, mencintai Tuhan. Karena kami tahu tatkala anak-anak kami belajar mengasihi Tuhan, Tuhan akan lebih mengasihi anak-anak kami. Masa depannya kami percaya Tuhan yang akan menjamin. Masa depan yang berhasil, masa depan yang sukses, masa depan yang kelimpahan menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Anak-anak kami yang butuh pekerjaan, kami berdoa Tuhan tolong. Kami tahu bahwa pekerjaan adalah milik kepunyaan Bapa. Masa depan adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami dalam berharap kepada-Mu, Tuhan menolong anak-anak kami. Anak-anak kami yang mencari pasangan hidup Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyiapkan pasangan hidup yang seimbang. Masa depan anak-anak yang takut kepada-Mu, pasangan yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian pun anak-anak kami, saudara-saudara kami yang membutuhkan keturunan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Bahkan memberikan keturunan untuk memenuhi bumi. Melanjutkan apa yang amanat agung yang Tuhan boleh sampaikan. Untuk menjadikan umat-umat Tuhan semakin banyak mengasihi mencintai-Mu Bapa. Anak-anak-Mu yang melayani kerja-Mu pada pagi hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati seluruh jerih lelahnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan sendiri yang membalaskan setiap pergumulan anak-anak-Mu yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Berdoa buat hamba-Mu yang sudah Engkau pakai membentangkan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau pakai lebih heran Tuhan dimanapun dia berdiri. Dan biarlah kuasa mujizat Allah semakin dinyatakan atas hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu hari lepas hari semakin Engkau pakai lebih heran Tuhan. Engkau memberkati dia, memberkati anak-anaknya, mantu-mantunya dan cucu-cucunya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat orang tua kami, Ibu Gembala di tempat ini. Di dalam usia yang lanjut kami percaya Tuhan menyertai.
Tuhan memberkati, bahkan biarlah kiranya Engkau semakin pakai dia menjadi seorang hamba untuk melayani Engkau dan kerjamu di tempat ini. Berdoa buat anak-anaknya, mantu-mantunya, cucunya, Tuhan Engkau berkati. Kami juga berdoa secara khusus buat hamba-Mu Pastor Estra, yang Engkau telah pakai dan Engkau persiapkan untuk melayani umat-Mu yang Engkau percayakan di tempat ini. Biarlah Engkau pakai semakin heran dan semakin banyak jiwa yang Engkau percayakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Bapa. Biarlah bangsa Indonesia di mana kami hidup Tuhan berkati. Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas bangsa dan negara kami. Menjadikan bangsa kami menjadi bangsa yang aman, tentram, adil, makmur dan sejahtera bagi kami semua yang ada di negeri ini. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, inilah syukur kami kepada-Mu. Biarkan hidup kami untuk semakin taat kepada-Mu. Biarkan hidup kami untuk semakin mengasihi, mencintai Engkau Tuhan. Dan biarlah kami tetap setia sampai Tuhan datang menjemput kami yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat keberhasilan akan mengawali setiap perjalanan hidup kita hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Allah tetap menaungi kita dan memberkati kita semua. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum pulang saya ada pengumuman sedikit. Untuk jemaat Tuhan yang ingin dibaptis, boleh hubungi saya, mendaftar ke saya, karena sampai saat ini sudah 5 orang. Bulan depan kita akan mulai kelas untuk konseling baptisan. Lalu kemudian nanti di 4 kali pertemuan, dan kemudian di akhir pertemuan kita akan adakan baptisan. Jadi Bapak Saudara sekalian, jemaat yang dikasih Tuhan, anak-anak muda yang belum dibaptis, boleh mendaftar ke saya. Saya lupa itu. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Sebelum kita berpisah, sudah saat teduh. Dan kami seluruh pelayan Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kepada jemaat semua. Tuhan Yesus memberkati. Di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa
bagian pelayanan pada pagi hari ini, maju ke depan. Kita akan berdoa. Ibu kita pimpin kita dalam doa. Habis suara. Iya, oke. Ayo tamborin. Oh. Multimedia boleh maju, kita doa dulu. Maju sini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan padamu Bapa yang baik atas penyertaan pemeliharaanmu sampai detik ini kami boleh ada dalam keadaan sehat. Tuhan, kami telah selesai melakukan pelayanan kami Tuhan. Hormat kemuliaan kami kembalikan ke dalam tangan-Mu sebab hanya Engkau yang layak menerima semua itu. Ampuni segala kehilapan kesalahan kami, ampuni segala hal yang tidak berkenan bagi-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan akan kembali ke rumah kami, sertai tuntun kami agar kami boleh tiba di rumah dalam keadaan sehat. Dan kembali minggu depan beribadah di tempat ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Foto. Mari pelayan Tuhan. Kita foto bersama sebelum bubar. Ayo.